Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ibu Novian di pertemuan kedua kita. Nah, di pertemuan kedua kita ini kita akan membahas mengenai struktur kimia materi genetik dari kelanjutan gen, DNA, dan kromosom yang kita bahas pada hari Rabu kemarin. Nah, masih ingatkah kalian tentang DNA, kromosom, nukleotida, dan pasangan basa? Empat submateri ini pernah kita bahas di hari Rabu kemarin. Harapannya anak-anak tidak lupa mengenai materi ini karena empat materi itu memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Apa aja keterkaitannya? Kita bahas lebih lanjutnya. Nah, di dalam tubuh kita terdiri dari beberapa sel. Nah, satu sel tubuh terdiri dari 46 kromosom. Nah, satu kromosomnya tersusun dari satu molekul benang heliks, double helix yang panjang. Nah, dalam double helix itu terdapat 6 miliar pasangan basa yang ada di dalam tubuh. Dan satu sel tersebut hanya membutuhkan beberapa jam untuk menggandakan diri untuk membentuk sel itu. Nah, tingkat kesalahannya itu hanya 1/miliar nukleotida. Bayangkan, dalam waktu beberapa jam dan tingkat kesalahannya sangat kecil bisa melakukan penggandaan gen yang panjang seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu replikasi DNA? Secara sederhana, replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Tadi kan saya sudah sebutkan, satu sel hanya membutuhkan beberapa jam untuk menggandakan diri. Nah, penggandaan DNA ini yang disebut replikasi DNA. Lalu, setelah mengetahui pengertiannya, bagaimana proses replikasi DNA itu? Proses replikasi DNA secara singkat ada beberapa tahap, yakni awalnya ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix akan diputus. Nah, tadi kan DNA tersusun dari double helix, ada dua benang. Nah, kemudian kedua rantai double helix itu yang sudah terputus akan membuka dan memisah. Nah, setelah itu, setiap rantai yang berpisah berperan sebagai cetakan untuk membentuk basa komplementer yang baru. Sehingga pada akhirnya terbentuklah dua DNA yang memiliki susunan DNA yang identik. Seperti itu definisi secara singkat replikasi DNA. Nah, di dalam bahasan kemarin kita kan ada susunan polinukleotida. Nah, di dalam polinukleotida itu ada yang namanya ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Apa maksud ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen itu? Nah, di sini sudah terdapat gambar ya. Jika diperbesar, rangkaian nukleotida yang kemarin itu yang kita bahas di pertemuan kemarin akan tambah seperti ini. 5 aksen disebut juga ujung 5. Kenapa disebut ujung 5? Disebut ujung 5 karena salah satu ujung gugus fosfat yang terletak di karbon nomor 5 cincin gula ini. Terletak di nomor 5 cincin gula, sehingga disebut ujung 5. Nah, ujung lain terdapat di gugus OH atau biasa disebut hidroksida, terletak pada karbon nomor 3 cincin ganda. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar kenapa 5 aksen disebut ujung 5 dan 3 aksen disebut ujung 3. Kita lanjut ya. Oke.
setelah kita memahami definisi replikasi DNA, sekarang ada berapa model replikasi DNA? Seperti tertera di layar ini, model replikasi DNA dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, model konservatif, dan yang kedua model semi-konservatif, dan yang ketiga model dispersif. Apa itu model konservatif? Model konservatif adalah double helix yang lama tidak memisah, tapi dia langsung terbentuk double helix yang baru. Sedangkan model semi-konservatif, yakni kedua untai molekul DNA memisah yang berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Dan yang model dispersif, yakni setiap untai pada molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan DNA yang baru. Hal yang perlu diingat anak-anak adalah induk DNA merupakan DNA lama yang bereplikasi, dan anakan DNA adalah DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Lalu, dari 3 model replikasi ini, model replikasi mana yang sudah teruji? Nah, model replikasi DNA yang sudah teruji atau beberapa ilmuwan yang sependapat, banyak pendapat yang mendukung itu adalah model semi-konservatif. Kenapa demikian? Selama 2 tahun pada tahun 1950-an, seorang ilmuwan, Matthew Mason dan Franklin Stein, mendukung model semi-konservatif ini. Nah, hal ini juga sependapat dengan penemu double helix DNA, yakni Bapak James Watson dan Francis Crick. Nah, ini gambar dari model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Nah, ini kan terlihat di model konservatif, DNA langsung mereplikasikan diri. Nah, model semi-konservatif seperti ini, dan model dispersif seperti ini. Silakan ditamati. Nah, setelah itu, protein apa saja yang terlibat dalam proses replikasi DNA? Ada beberapa protein yang terlibat dalam proses replikasi DNA, yakni pertama, helikase yang berfungsi membuka DNA double helix induk pada garpu replikasi. Yang kedua, single strand DNA binding yang berfungsi berikatan dengan DNA dan menstabilkan DNA supaya tidak menyatu dan bisa digunakan sebagai template atau cetakan tadi. Nah, yang ketiga, protein primase yang berfungsi mensintesis RNA primer di ujung 5 aksen pada leading strand atau untai maju dan masing-masing fragmen Okazaki pada lagging strand atau untai lamban. Yang keempat, DNA polimerase 3 mensintesis DNA baru menggunakan DNA induk sebagai template dengan cara menambahkan nukleotida secara konvalen ke ujung 3 aksen dari untai DNA atau RNA primer yang telah ada. Yang kelima, DNA polimerase 1 membuang nukleotida pada RNA primer dan menggantinya dengan nukleotida DNA. Yang keenam, DNA ligase menggabungkan ujung 3 aksen dari DNA yang menggantikan primer ke bagian lain dari leading strand dan menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki pada lagging strand. Yang ketujuh, topoisomerase mengurangi tegangan, pembukaan berlebihan pada posisi depan garpu replikasi dengan cara pemotongan, pemuntiran, dan penggabungan kembali uraian DNA. Yang terakhir, telomerase mengkatalisis pemanjangan telomer pada sel-sel eukariot sehingga mengembalikan panjang awal dan mengkompensasi pemendekan DNA selama proses replikasi. Nah, protein-protein inilah yang nanti akan terlibat dalam proses replikasi DNA. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kode genetik. Kode genetik itu apa? Nah, kode genetik itu struktur DNA, rangkaian purin dan pirimidin yang berkelompok-kelompok. Nah, rangkaian purin dan pirimidin kelompok-kelompok inilah yang dinamakan kode genetik. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 basa nitrogen triplet yang disebut
kodogen atau kode genetik. Kodogen tertentu menentukan jenis asam amino yang harus dirangkai. Nah, di dalam kehidupan ini ada 20 jenis asam amino, yakni dari alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, histidin, dan sampai valin. Dalam asam amino ini memiliki kodogen yang berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih perbedaan DNA dan RNA? DNA atau biasa disebut deoksiribonukleik asid hanya terdapat dalam kromosom, sedangkan RNA dia selain terdapat di kromosom atau nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di bagian ribosom. Terus DNA juga memiliki rantai double helix atau rantai ganda, sedangkan di RNA rantainya tunggal. Lalu, kadar tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetis dan sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya tidak tetap dan fungsinya hanya sebagai sintesis protein. Kalau DNA kan membawa faktor genetik, tapi RNA tidak. Lalu apalagi perbedaannya? Yang keempat, basa nitrogen terdiri atas purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosinin, dan timin. Sedangkan RNA di bagian purin ada adenin dan guanin, sedangkan di bagian pirimidin ada sitosinin dan urasil, di mana RNA tidak memiliki timin. Kemudian menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya, sedangkan RNA menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Seperti itu. Lalu apa saja macam-macam RNA? RNA dibagi menjadi 3, RNA duta atau bisa disebut dengan RNA-D, RNA transfer, RNA-T, dan RNA ribosom. Nah, masing-masing RNA ini memiliki fungsi masing-masing. Yang RNA duta membawa informasi genetis, sedangkan RNA transfer menerjemahkan kodon dari RNA-D. Tadi kan RNA-D sudah membawa informasi genetis, kemudian akan diterjemahkan oleh RNA-T. Kemudian, kalau RNA ribosom terdapat di dalam ribosom dan dihasilkan oleh gen khusus yang terletak di kromatin pada nukleus. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa model replikasi DNA yang model semi-konservatif lah yang dipercaya oleh para ilmuwan yang bisa menerjemahkan proses replikasi DNA atau proses replikasi DNA yang umum dilakukan. Nah, bagaimana proses replikasi DNA model semi-konservatif ini? Perhatikan video berikut.